asuransi ya, yang nggak memiliki, yang nggak perlu modal terlalu besar, nggak ada resiko, juga nggak perlu pengalaman. Kenapa nggak perlu pengalaman? Karena disinilah di Pusra banyak orang-orang yang sudah ahlinya akan ajarkan kamu untuk bagaimana berhasil. Kalau kita mau sudah di kepala kita, oke, saya mau bisnis. Kalau kita mau bisnis kita berhasil nggak? Untuk keberhasilan bisnis itu rupanya ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah pasarnya bagaimana, gede nggak? Kalau kita mau bisnis pasarnya kecil, buat apa, betul? Pasarnya bagus nggak, gede nggak? Nah, kemudian ada problem nggak di dalam pasar? Kalau tidak ada problem, percuma kita sediain solusi, karena nggak ada yang butuh, benar? Tapi kalau ada problem pasti ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, cocok kita sediain solusinya, baru kita bisa dapetin rewardnya. Nah, kita akan tunda. Apakah betul ini adalah merupakan satu bisnis yang akan sukses? Ya, untuk Anda semua. Ini kita simpan untuk sementara waktu. Nanti kita pada saat selesai webinar kita akan buka kembali lagi. Betul nggak ada 5 faktor ini? Setuju? Oke, mari kita lihat satu persatu. Kita bicara mengenai market. Sekarang, menurut pendapat Anda observe market yang ada. Orang hidup terlepas nggak? Bapak, perlu nafas nggak? Orang hidup perlu nafas ya. Kalau nafas oke. Kalau aku mau nafas, kamu pilihin nggak mau udara yang bersih, udara yang jelek, kamu nggak mau? Nah, iya, kamu bisa pilih. Nggak bisa. Ya, jadi kamu udah invest belum sesuatu? Kumanlah atau polusi nggak ada di sini? Ada ya? Kamu udah tabungnya? Oke. Orang itu perlu makan nggak? Perlu makan. Jadi waktu kamu makan, kamu tabung lagi nggak? Lemak, kolesterol, apa segala macam, gula. Kamu tabung lagi ya? Orang hidup, saya tanya, stres sehari berapa kali? Stres berkali-kali. Kamu berarti udah nabung nggak stres? Nabung ya? Saya percaya di sini pasti punya handphone, ya? Pakai alat elektronik, komputer apa segala macam. Apa yang kamu invest ke badan kamu? Radiasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan, hal-hal tersebut kamu tabung nggak tiap hari? Pakai duit nggak? Makannya pakai duit, gula yang dimasukin free. Betul ya? Oke. Jadi yang kamu tabung setiap hari adalah ini. Benar? Makanan, stres, lemak, gula, apa masuk nggak semua? Nabungnya dari kapan? Dari kecil ya? Oke. Orang mengatakan bahwa hukum tabungan adalah gini katanya. Kalau sesuatu yang sering ditabung, ini sering ditabung nggak? Sering ditabung, pernah diambil nggak? Mau dari kembali Pak? Di detox apa? Nggak ya? Keluarin racunnya? Nggak ya? Jarang ya? Karena cuci khusus. Ada kan itu detox cuci khusus? Kan dari sini udah pernah cuci khusus. Saya sih pernah. Baru satu. Itu tuh setelah rambut pemutih betul. Ya betul. Setelah rambut pemutih baru cuci khusus. Nggak kayak gitu. Iya. Setelah dicuci khusus. Jadi kita lihat sesuatu kita simpen terus, kita nggak pernah keluarin, cepat penuh isinya. Dan yang katanya namanya, kalau kita nabung dari sejak kecil kita nabung, lebih cepat penuh nggak tabungan kita? Apa tabungan apa yang penuh? Tuh. Ya, kamu udah cek saldo kamu ada berapa? Cek saldo. Kalau kamu udah cek saldo, kira-kira sudah mau deket jatuh tempo belum? Siapa yang percaya ini? Ya, apa jatuh tempo itu? Lupa. Kamu sering dengar nggak? Serangan jantung, kanker, stroke, sering dengar nggak? Saya tanya. Siapa yang di sini ada teman atau saudaranya yang kena sakit
karena jantung atau stroke? Ada? Ya. Ada ya? Saya tanya, siapa? Ibu, umur berapa? 53. Sakit apa? Kanker ya? Oke, siapa lagi? Ada? Siapa? Teman. Sakit apa? Leukemia. Umur? Ayah. Oke. Jantung. Umur? 50-an juga ya? Siapa lagi? 35. Bapak? Kakak. Umur? 50-an. Oke, siapa lagi? Kakak. Kanker paru-paru. Umur? 24. Dari sini. Siapa? Ada teman atau saudara? Ya. Siapa? Sama. Sakit? Terus. Umur? 60-an. Bapak? Ibu? Sakitnya apa? Umur? Kakek kamu? Terus. Umur? 60. Ya. Oke. 42. Siapanya kamu? Teman. 76. Oke. Ya. Siapanya kamu? 38. Kalau kamu lihat jalur temponya bervariasi ya? Iya. Dan kamu lihat yang umur malah 7 cuma 1 orang dari tadi satu kelas. Tapi sekarang kamu lihat mulai banyak nggak yang bilangan 20-an? Iya. Apa? Sekarang ini banyak orang yang repot-repot kejarnya apa? Investasi luar kan? Si bisnis gimana? Taruh duit supaya gede gimana? Main saham begini begitu kan? Iya kan? Berhasil aja dia udah tambahin tuh investasi dalam dia bener. Makin stres nggak? Makin cepat nggak jatuh temponya? Saldonya makin cepat nggak? Makanya sekarang kita terapkan pola hidup semakin kaya. Ya, kalian saya bilang, tadi saya bilang ya, bapak saya 25 tahun di asuransi net, 7 tahun saya sebagai karyawan ya. Tahun 91 saya mulai dari jadi agen ya. Tapi saya, kalau kamu mau tanya data, tanya. Karena sekarang ini, tahun-tahun terakhir ini, banyak sekali klaim. Dan sekarang ini, bilangan 20-an. Jadi, saudara-saudara, jatuh temponya itu pasti. Pertanyaannya apa bedanya kamu dengan yang sudah jatuh tempo? Sama. Dia juga makan, dia juga ada stres, dia juga mesti nafas, dia juga pakai barang-barang yang disediakan ya. Benar nggak? Sekarang lebih canggih lagi kan? Ketergantungan. Coba kamu satu harian nggak bawa handphone, bisa nggak? Nah, tanya diri sendiri. Tapi kalau sampai di pompa bensin aja dilarang untuk nyalakan atau lagi naik pesawat, berarti ada nggak impactnya? Kalau kamu nggak berani, kalau kamu nggak percaya, coba ada impactnya apa enggak? Purposely, waktu isi bensin kamu sengaja kumpul deket-deket situ, ayo. Ada teman-teman yang lain kita buktikan benar tidak? Mau? Nah, ada baiknya kita percaya saja ya. Betul? Betul ya? Ada baiknya kita percaya saja, benar ya? Nah, gak harus nunggu sampai terjadi baru percaya, betul ya? Tetapi yang sini yang saya mau ngomong, udah banyak terjadi, lebih percaya nggak? Tadi udah ada buktinya nggak? Dan saya mau tanya, tadi siapa yang ibunya kena sakit? Ada? Oke. Apa yang soal anaknya? Tadi ada saudaranya yang sakit juga, ada yang kakak, ya? Apa yang pusing? Yang sehari-hari didiskusikan apanya? Iya. Uang ya, oke. Itu udah fakta. Kenapa saya bilang? Kita sudah tahu
Semakin banyak orang yang terkena penyakit seperti itu di segala usia kita tersebut. Dan kita lihat masyarakat. Orang-orang yang usianya 25 tahun ke atas sudah menikah, punya anak 1-2 orang. Ada di sini 25 tahun ke atas? Ada? Udah menikah, punya anak 1-2 orang? Ada? Mungkin penghasilan keluarga suami istri kurang dari 20 juta sebulan. Banyak gak orang yang seperti itu? Banyak. Pertanyaannya, di antara 30 tahun, kita nggak tahu tahun keberapa. Salah satu anggota keluarga kita kena ada sakit. Sekali aja kena sakit seperti itu. Perlu 500 juta. Belum tentu kita loh. Bisa nggak anggota keluarga kita? Kena aja sekali. Perlu dadakan 500 juta. Sanggup nggak sama uang asuransi? Tanpa uang asuransi sanggup nggak? Jadi kita dihadapi kenyataan. Sekarang aja bilangan ratusan juta udah umum nggak penyakit seperti itu? 5 tahun lagi udah mana nggak? Puluhan tahun bisa miliar-miliarnya. Pertanyaannya, kamu mau ongkosin pakai hasil kerja keras kamu? Atau kamu mau pakai uang asuransi? Jelas ya? Mulai ngerti kenapa sekarang harus punya uang asuransi? Hah? Udah mulai ngerti karena kita nggak bisa hindarin, tinggal tunggu mau jatuh temponya kapan. Pasti nggak jatuh tempo. Saya bukan sumpah nggak pakai, sumpah aja kejadian kok. Apalagi pakai. Pasti nggak? Saya tanya. Dari 3 kriteria ini mana yang kamu tidak termasuk? Tua, sakit, kecelakaan, mati, jangan kamu gak bakal masuk. Pasti, makanya saya bilang masuk ini. Betul? Ya. Itu udah pasti. Oke, kita mau tanya sekarang. Pakai duit sendiri atau pakai duit asuransi? Mana lebih bagus? Masih belum tahu ya? Oh, jangan masih belum tahu. Kita lihat tak? Oke, pakai duit sendiri dulu. Pakai duit sendiri sekarang 25.000 sehari. Kita tahu nggak perlu 20.000 hari atau lebih dari 50 tahun baru terkumpul 500 juta. Oke? Mulus nggak? Mulus loh. Nggak ada kejadian apa-apa. Ditungguin sampai terkumpul 500 juta. Dan setelah ditungguin, dokter baru minta. Enak nggak? Bagi yang kamu sekarang belum punya asuransi, kamu bilang enak, telan aja emang itu. Ya kan? Kamu bisa gitu. Saya simpul buat hari depan saya. Dia buat hari depan dokter hewan. Saya simpul buat anak. Coba. Anak dokter hewan. Makanya apa perasaan kamu? Padahal uang ini tadinya bisa nggak untuk masa tua? Bisa nggak uang ini tadinya untuk pendidikan sekolah anak kamu? Sia-sia nggak? Kenapa sia-sia? Karena kamu mau pegang uang ini. Ini problemnya. Oke? Sakit ya? Ini kamu pegangin sendiri. Oke. Terus gimana kalau saya taruhnya di asuransi? Oke, kamu mau taruh asuransi kayak ini 25.000, sama juga nggak? Namanya juga sama nggak? Nggak lebih heboh kan? Namanya sama. Tapi asuransi bilang, lah, nggak perlu nungguin sampai 50 tahun. Bilang deh mau kenanya gimana? Dia tawarin, mau kena gimana? Bilang, baru di sini aja, baru jalan di sini udah kena. Dia udah siapin belum? Udah langsung lu siapin 500 juta. Terus dia bilang lagi, tak perlu kamu simpen uang lagi. Free. Buat tua kamu, saya siapin lagi 500 juta. Satu hari mesti pindah dunia nggak? Kasih lagi buat anaknya. Berapa totalnya? Kamu sekarang coba berapa teman kita tanya? 25.000
25.000 kamu jalani sendiri sampai 1,5 miliar. Berapa tahun? Kalau susah ini aja deh. Hitungnya ya. 25.000, anggap 10 juta setahun. Mau jadi pasti 500 juta. Berapa tahun? Mau jadi 1 miliar? Mau jadi 1,5 miliar? Saya udah bolak-balik ke bulan itu dan lagi kamu belum. Ya, kalau kamu apa alasannya 25? Juga udah lihat ini apa alasannya? Betul? Bapak setuju? Bapak mau cetak dengan itu? Mau apa, Pak? Rp25.000-nya Bapak mau pegang sendiri? Masa Pak? Bukan kayaknya Pak, miskin pun juga. Bukan kaya, miskin. Ya kan? Bedanya apa? Orang kaya nolnya lebihan aja gitu ya. Dokter juga penciumannya tajam Pak. Orang kaya pilek aja juga mahal. Memang dokter nggak bisa cium. Dia juga penciumannya tajam lah. Dia bisa kaya Pak. Betul Pak? Dan orang kaya juga nggak mungkin sakit cari dokter baru lulus kan? Iya. Cuma kaya aja kita cari dokter yang pinter. Betul ya? Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak mau ambil asuransi, siapa yang di perusahaan asuransi? Teman saya Agus, dia nggak percaya Pak. Dia nggak percaya, dia bilang sama saya, ya siap, kok oke asuransi? Bapak udah punya? Enggak punya Pak. Dia sampai mulai bingung. Tergoncang di imannya sama saya. Kenapa? Dia nggak punya, kenapa saya mati-matian bilang punya? Saya tanya sama dia, kalau anak Bapak perlu dokter minta 10 juta, Bapak siapin nggak? Dia bilangnya siap. Ada bininya saya tanya, kalau bininya perlu dokter suruh 50 segini nggak harus. Kau dia berani bilang nggak sediain. Dia kau berani hitung-hitungan, gua sediain apa gua kawin? Makanya nanyanya mesti di depan istrinya. Ibunya langsung liatin dia. Kasih bapak. Ya, kira-kira jawabannya apa? Jadi namanya asuransi yang dia punya adalah PT Asuransi Agus Betul ya? Jadi bagi Anda yang di sini belum bertobat, belum punya asuransi, itulah perusahaan. Nah, kalau ditanya asuransi kamu apa? Ya sebut nama kamu, tambahin lagi siapa? Anak kamu lagi dia juga sudah punya asuransi. Namanya PT Asuransi Parents Life Indonesia. Tapi mahal nggak harganya? Mahal. Dibandingin Alias murah mana? Alias. Karena kenapa? Karena dokter minta 10 juta, dia mesti keluarin premi 10 juta. Dokter bilang 50, keluarin preminya. Alias 25.000, 1,5 miliar. Beda jauh kan? Nggak usah buat jauh banget. Jelas ya? Jadi kalau lihat seperti ini, kamu mulai ngerti nggak? Kenapa orang harus ambil asuransi? Mulai ngerti nggak? Semua dari pilihan kan? Tadi saya kan hidup pilihan kan? Tinggal mau pilih yang mana? Saya kembali tanya. Fakta mengatakan, ada sesuatu nggak yang kamu udah masukkan ke dalam badan kamu? Sejak dini. Pernah nggak kamu efek salju? Enggak ya? Kamu mesti pikirin tuh kita efek salju. Mana Pak? Jadi begitu ronsen, langsung tahu. Berapa itu ya? Bagus ya kalau ada alat itu ya. Benar nggak ya? Jadi kamu ngerti nggak sama ini? Waduh, kamu ya sampai dikejar nasabah karena dia mau beli sama kamu. Udah kan? Kamu alat itu kita seberapa repotnya kamu? Bisa nggak bayangin? Iya, 100.
rugi, udah besok bau tanah terus masih. Kalau mau rugi, nah, ya. Jadi fungsinya masuk sejak kapan ya? Sejak masih jauh dari tanah lah ya, jauh dari rumah sakit, benar ya. Pindah dunia itu visanya mahal. Pindah luar negeri aja bisa mahal, apalagi pindah dunia. Kami di rumah sakit mahal nggak? Saya kasih tahu kamu mahalnya berapa. Dokter suruh bilang apa aja, kamu harus bilangnya bisa kamu nawar. Kalau nggak percaya, kamu nongkrong di rumah sakit, liatin orang-orang itu, dan baru percaya omongan saya. Ya, saya itu tak berbohong. Kenapa berbohong? Nggak percuma, orangnya tinggi, musuh kelihatan. Jadi percaya aja, ya. Oke, sekarang kita lihat. Ada alasan nggak kita kabur? Tapi orang selalu, teman saya nanya, siapa orang asuransi begitu bagus? Kenapa orang masih suka nggak mau ambil asuransi? Benar ya? Iya. Kepikiran kan? Iya. Kalau memang asuransi begitu bagus, kenapa orang nggak mau ambil asuransi? Bukan, karena dia nggak ngerti. Alasannya cuma satu, karena dia nggak ngerti. Tadi saya tanya sama kamu, Linda, saya tanya ya. Wah, Linda lama siapa dia? Oke, Linda. Saya tahu. Oke, sekali ya. Oh, Sugio kita. Tetap juga. Oke, Linda, saya tanya sama kamu, ya. Ada dua pilihan. Linda, yakin nggak pasti satu hari jatuh tempo? Seberapa besar keyakinan kamu? Besar ya? Oke. Kenapa yakin? Tunggu jawabanku. Kenapa yakin? Belum tahu. Kapan? Oke. Tapi pasti jatuh tempo. Pasti. Kalau jatuh tempo, keluar duit nggak? Deposito jatuh tempo, duit. Ini juga jatuh tempo, keluar duit ya? Keluar duit ya? Mau sembuh? Pilihan banget. Mau pakai duit sendiri atau mau pakai duit asuransi? Jadi ya, tidak ada satupun yang bisa. Saya tanya sama kamu, Bapak namanya siapa? Albert. Oke. Albert, banyak nggak faktor yang bikin orang 25.000 hilang tanpa sadar? Banyak nggak? Banyak. Seperti apa? Ya 2000 ini hilang ya? Hilang ya? Sebenarnya ini duit yang hilang punya bukan? Yang memang tadinya kamu hilangin kan 25.000, tapi berharga sekali. Ternyata kreditnya sampai sekarang. Duit yang kita sia-siain 25.000 hilang pun kita nggak tahu nilainya berapa. Sakit sekali. Albert kalau lihat kayak begitu, orang suka pikir ya, asuransi orang takut duitnya hilang. Betul ya? Betul. Benar ya? Saya tanya sama kamu. Kita buat perjanjian. Kamu sumbang 25.000 duit kamu ke orang-orang, oke? Setiap hari. Sampai umur 70 tahun kamu sehat. Setuju nggak? Enggak. Setuju nggak? Nggak mau? Mendingan sakit? Relasi saya nanya ya. 25.000-nya saya bilang kamu sumbang ke orang-orang miskin. Oke? Sumbang. Kasih ke kaki miskin. Tapi kamu dapat value-nya sampai umur 70 tahun kamu sehat. Siapa yang nggak mau? Duit kamu hilang 25.000. Mau nggak hilang? Mau nggak? Kalau nggak mau hilang ya minta sakit pak. Nggak ya? Mau hilang? Sekarang saya tanya lagi. Mau Elizabeth kamu tahu nggak? Ya, tahu ya? Dia siain satu program. Oke? Dia bilang begini, setiap hari kamu datang, masukkan 25.000 kamu di kotak itu yang saya sudah sediain. Setiap hari, oke? Kalau kamu perlu sakit atau segala macam, saya akan sampai dengan 500 juta. Sebelum umur 70. Habis itu kamu udah gak perlu masukin lagi duit itu ke kotak. Satu hari, usia tertentu kamu datang, saya akan kasih lagi 500 juta. Kalau kamu sampai pindah dunia, kamu mau satu sih. Warisan buat
keluarga, saya kasih lagi 500 juta. Siapa yang di sini mau ikut program Maui? Jelas nggak? Pertanyaannya ceritanya jelas nggak? Jelas ya? Saya bilang setiap hari kamu masukin kotak itu di Mall Elizabeth. Kalau di sini rumah sakit yang terkenal apa? Medistra. Oke, tiap hari kamu masukin di kotak Medistra. Tapi perjanjian dengan Medistra, kamu perlu pengobatan sampai dengan 500 juta, garansi. Dan kamu udah nggak perlu lagi simpan lagi itu 25.000 di kotak itu. Oke? Dan di umur tertentu dia kasih lagi kamu 500 juta. Pindah dunia dia kasih lagi buat keluarga 500 juta. Siapa yang mau kerjasama dengan Medistra? Siapa? Nggak mau? Mau? Kenapa nggak mau? Pertanyaan saya sekali lagi, siapa yang mau ikut? Nah, kasih semangat ke pembicara. Oke, tapi Monty Medistra ada Jadi kamu aja mau, apalagi orang yang di luar sana ya. Kenapa you sampai mau tadi? Karena you udah mulai kakinya. Jadi alasan utama orang tidak ambil asuransi bukan karena kredit, tapi karena mereka nggak ngerti. Kebanyakan asuransi dijanjiin, bapak umur 60 ya, bapak bisa bos segini. Seperti ngajarin dia nggak bakalan sakit, nggak bakalan mati, nggak bakalan kecelakaan. Iya bener nggak gitu? Kalau kayak gitu ya udah disimpan aja duitnya sendiri. Nanti aja kalau udah 60 baru masuk, bener nggak? Kalau saya sih gituin akhirnya, ya kan? Kalau dia kasih tahu saya, belum waktu saya kok udah diginiin. Ayo yang punya mah, kalau nggak saya suruh nanti berdiri nyanyi pelangi-pelangi. Kursi handphone baru. Atau dicek. Jangan diangkat, Bu. Kalau handphone nggak mati sama ini. Dia mesennya kembalilah pada oke, selalu sekali. Clear ya? Clear. Jadi bisnis kita itu bantuin orang. Bisnis kita kasih orang ngerti aja. Jelas? Dengan cara begitu enak gak? Ada value-nya? Ada ya, value-nya. Mari kita lanjutkan. Oke, kalau kita yang melihat seperti itu, tadi jawabannya kita udah tahu. Yuk mau pilih yang mana? Simpan sendiri atau ditaruh? Oke, pertanyaannya kenapa? Karena kita tahu berat dan menyakitkan kalau kita mau bertindak sebagai perusahaan asuransi untuk ini. Benar nggak? Benar ya? Apa maksudnya berat dan menyakitkan? 10 juta, baru 3 tahun baru kumpul berapa? 30 lah, ya? 1000 hari baru 25 juta, benar nggak? Dokter kita ratusan juta. Apa yang melayang? Banyak yang melayang. Harta, benar? Harga diri, ini harga diri melayang, minjem kan? Ini berat dan menyakitkan. Tapi kita perlu dialih semua dari sini. Kenapa harus lampaui yang berat dan menyakitkan? Kenapa? Selalu tanya diri kamu. Kenapa kekegulikan dan kemanikan yang sendiri ya kalau itu udah nyata-nyata berat dan menyakitkan buat saya. Terus ini. Oh iya dong, kalau ada yang berat dan menyakitkan untuk kita menanggung sendiri, fair enough. Kalau nggak ada jalan keluar itu fair. Tapi kalau ada jalan keluarnya masih tetap mau ikut, jauh-jauh dari orang. Karena
penyelesaian masalah seseorang. Setuju? Setuju ya? Tapro ya? Oke, itu namanya tapro. I tap problem Anda, bukan tapro itu problem Anda. Kalau I tap problem Anda, boleh dikit. Oke, nah kita udah selesai mengenai bagaimana hadapin yang namanya biaya yang tidak terduga yang menyangkut dengan kesehatan kita. Oke.